Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nutriansyah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Psikologi, dan saya dari semester 4, kelas 4C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dengan materi prestasi kerja dan motivasi kerja dan prestasi kerja. Nah, itu ada 2 bab. Nah, yang pertama itu ada prestasi kerja. Apa sih prestasi kerja itu? Menurut Mayer pada tahun 1965 mengatakan bahwa secara umum prestasi kerja atau kinerja diartikan sebagai suatu keberhasilan dari suatu individu dalam melakukan tugasnya. Nah, maksudnya itu adalah prestasi kerja itu ialah hasil dari individu yang melakukan pekerjaan. Nah, setelah ia melakukan pekerjaan, nah itu ada hasilnya. Nah, itulah yang disebut prestasi kerja. Nah, kita lanjut. Menurut Sim dan Sigli pada tahun 1976 dikatakan bahwa prestasi kerja dinilai dari dimensi kualitas kerja, kuantitas kerja, keterikatan, keahlian merencanakan, daya usaha dalam pekerjaan, dan prestasi secara keseluruhan. Nah, 6 dimensi ini sangat penting. Kenapa? Karena misalkan ada suatu individu yang melakukan pekerjaan tetapi tidak ada kualitasnya, tidak ada kuantitasnya. Nah, itu tidak maksudnya prestasi kerjanya pasti rendah. Karena di dalam sini prestasi kerja itu ada prestasi kerja tinggi dan prestasi kerja rendah. Nah, apa sih prestasi kerja yang tinggi itu? Nah, ini yang tadi disebutkan, yang 6 dimensi itu. Setiap individu harus ada kualitas dan kuantitas. Kuantitas itu maksudnya apa? Pekerjaan yang dilakukan secara berturut-turut, pekerjaan yang banyak dikerjakan lah istilahnya. Lalu setelah dikerjakan ada kualitasnya setiap manusia itu. Kalau misalkan tidak ada kualitas, tidak ada kuantitas, nah sudah pasti prestasi kerjanya itu rendah. Nah, selanjutnya itu ada kriteria pengukuran prestasi kerja. Prestasi kerja setiap individu dapat diukur. Namun masalahnya, untuk mengukur prestasi kerja diperlukan alat ukur yang tepat. Maksudnya itu akurat, yang akurat lah istilahnya gitu. Di sini menurut Mayer pada tahun 1965 ia mengatakan bahwa secara umum kriteria alat ukur prestasi kerja mempunyai beberapa aspek, yaitu kuantitas dan kualitas kerja, waktu yang digunakan, jabatan yang diampunya, absensi, keamanan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Nah, 5 aspek ini sudah bisa mengukur prestasi kerja individu. Nah, kalau misalkan tidak ada 5 ini, itu berarti prestasi kerjanya sangat rendah. Karena misalkan nggak ada kualitas dan kuantitas. Nah, lalu absensinya itu kurang. Lalu keamanan dan keselamatan, wah ini sangat penting. Karena kenapa? Di setiap kita bekerja, kita harus utamakan keselamatan, ya kan? Lalu waktu yang digunakan. Nah, kita harus bisa memanage waktu. Nah, selanjutnya adalah jabatan yang diampunya. Maksudnya itu jabatan yang dimiliki lah istilahnya seperti itu. Nah, itulah prestasi kerja yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya itu ada motivasi kerja dan prestasi kerja. Beberapa hasil penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan hubungan
antara motivasi kerja dan prestasi kerja. Telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan cara menggunakan 3 dasar teori motivasi, yaitu teori kebutuhan, teori harapan, dan teori keadilan. Kita lanjut ke teori kebutuhan. Di sini saya akan mencontohkan dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Barling pada tahun 1977 dalam penelitiannya menggunakan teori hierarki kebutuhan Maslow ditunjukkan kepada 69 orang dewasa kulit putih yang bekerja di tambang biji emas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada beberapa tingkat kebutuhan yang bertentangan dengan 5 tingkat hierarki kebutuhan Maslow, tetapi hanya memberi dukungan secara tentatif terhadap karakteristik dinamika hipotesis kebutuhan Maslow. Selain itu, ditemukan bahwa individu-individu lebih senang bekerja karena didorong oleh kebutuhan aktualisasi diri. Salah satu yang berhubungan secara signifikan ialah yang digunakan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan aspirasi memperoleh promosi. Jadi di sini Barling pada tahun 1977 meneliti 69 orang dewasa kulit putih. Di sini ia menemukan bahwa individu-individu lebih senang bekerja karena didorong oleh aktualisasi dirinya, oleh kebutuhan aktualisasi dirinya. Yaitu individu melakukan menggunakan aktualisasi dirinya untuk mencapai promosi, istilahnya untuk mencapai promosi dia, untuk mencapai tingkat selanjutnya menggunakan kebutuhan aktualisasi diri mereka. Nah, lalu yang kedua itu ada teori harapan. Di sini saya akan mencontohkan dengan teori jalur tujuan. Menurut Locke pada tahun 1969, tujuan yang mempunyai jalur yang cukup sulit dan khusus yang mempunyai pernyataan yang jelas dan dapat dipahami serta diterima oleh karyawan akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang mudah dicapai. Nah, itu maksudnya adalah organisasi yang mempunyai tujuan yang sangat sulit tapi mudah dipahami oleh karyawan-karyawannya itu akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang mudah dicapai. Nah, itu kalau misalkan tujuan yang mudah dicapai itu dipakai, itu sama dengan individunya, organisasinya itu tidak bisa berkembang karena tidak ada hal yang menantang, istilahnya. Kalau misalkan tujuannya itu sulit tapi mudah dipahami, itu ya kita bisa berkembang. Kalau misalkan sulit itu kan belajar lah, istilahnya belajar hal yang baru. Kalau misalkan itu aja, kita gimana bisa berkembang? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada teori keadilan. Dalam teori keadilan ini akan diberi salah satu contoh yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yaitu O'Reilly pada tahun 1989. Nah, dia melakukan penelitian terhadap 98 orang yang bekerja di laboratorium. Nah, penelitian ini menggunakan teori keadilan J.S. Adam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ganjaran yang bersifat positif akan meningkatkan motivasi, kepuasan, dan rasa keadilan. Sebaliknya, jika ganjaran itu diberikan dalam hukuman yang negatif, akan mengakibatkan motivasi kerja dan kepuasan kerja menjadi rendah dan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Nah, makanya di pekerjaan itu
keadilan sangat penting. Yang tidak, kalau tidak adil itu pasti menimbulkan rasa nggak nyaman. Kayak misalkan dibeda-bedakan lah istilahnya. Misalkan A dan B, A itu lebih dipandang, maksudnya dipandang itu lebih dimanjakan lah sama atasannya. Nah yang B jelas ngerasa nggak adil dong, karena yang A nya itu sangat dimanjain, padahal kinerja yang B ini lebih baik daripada yang A. Maka dari itu sangat penting lah keadilan di dalam pekerjaan itu. Nah itulah teori prestasi kerja dan motivasi kerja yang ada hubungannya dengan prestasi kerja. Di sini kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.